Lausebi. Hai anak-anak semua. Anak-anak, hari ini kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur bisa beribadah kembali pada hari Minggu ini. Tuhan, hadirlah bersama kami, bantu kami untuk mempersiapkan hati kami supaya bisa beribadah dengan baik. Kami mengingat teman-teman kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan menjaga mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lausebi kok senyum-senyum terus nih? Ada apa ya Lause? Iya nih Lause, aku lagi seneng nih Lause, soalnya ini kan hari Minggu. Iya betul. Jadi aku bisa ketemu Lause, bisa ketemu anak-anak Iya semua. betul. Terus bisa muji Tuhan dan sama-sama dengerin firman Tuhan. Bagus. Lause Cindra juga sama dengan Lausebi. Lause Cindra merasa bahagia hari ini. Anak-anak juga kan? Hari ini kita merasa bahagia sebab kita bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kita. Ayo kalau gitu kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus memsatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lausebi, Allah itu baik loh. Iya bener banget Lause. Sangat baik. Lausebi bisa mengeja nggak? Bisa dong Lause. Gimana baik? Pertama B. Wah, anak-anak ikuti semua B. B. Ikuti Lausebi ya. Terus A. Terus A. Terus I. I. Terakhir K. Baik. Ya, Oke. Allah itu sungguh baik, mari kita memuji. Allah itu baik.
Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Sekali lagi anak-anak. Yesusku luar biasa. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sebelum kita menyiapkan diri kita untuk mendengar firman, kita berdoa terlebih dulu. Mari tirukan lese berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sekali lagi kami dapat mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami dan kami mau menerima firman Tuhan itu dengan sukacita dan ajar kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lose ajak kita untuk nyanyi bersama dulu. Lagunya adalah Love, Love One Another. Kalau sudah ada yang bisa, nyanyikan dengan semangat. Kalau yang belum bisa, belajar ya lagunya. Yuk kita sama-sama nyanyi. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Yeay, anak-anak, lagu ini mengajarkan pada kita kalau kita mengasihi Tuhan, kita cinta sama Tuhan, maka kita juga harus mencintai orang lain. Anak-anak, di Alkitab ada seorang wanita yang menjadi contoh yang baik dalam berbuat baik. Siapa itu? Anak-anak bisa buka Alkitabnya nanti. Ada di
Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Nanti bisa dibaca ya. Lose ceritakan terlebih dahulu. Di sebuah kota Yope, anak-anak, ada seorang wanita yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunaninya Tabita disebut juga Dorcas. Jadi bisa dipanggil Tabita atau Dorcas. Apa yang tiap hari wanita ini lakukan, anak-anak? Dia selalu berbuat baik dan memberikan sedekah. Sedekah itu apa sih? Sesuatu yang dapat diberikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kenapa dia kok bisa seperti itu ya? Karena dia sudah menjadi murid Tuhan. Ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus, maka hatinya meluap dengan kasih. Dia senang berbuat baik, memberi sedekah juga. Ketika ada orang yang sakit di kotanya, biasanya dia sudah siap dengan makanan atau sesuatu yang akan dia bawa untuk orang sakit itu. Bukan saja memberi, tapi dia juga mendoakan supaya orang yang sakit boleh sembuh. Nah, dia juga mempunyai kasih anak-anak kepada wanita-wanita yang terutama janda-janda. Wanita yang sudah tidak punya suami, yang hidup sendiri. Biasanya Ibu Dorcas membuatkan baju anak-anak buat mereka. Siapa yang gak senang pakai baju yang baru? Anak-anak lebih senang pakai baju yang lama, yang ada sobek-sobeknya, atau baju yang bagus? Tentu saja baju yang bagus ya. Nah, Dorcas juga tahu orang-orang ini perlu baju. Dia buatkan yang baru, yang baik untuk dipakai. Sehingga orang-orang di kota itu senang sekali ya. Karena mereka melihat kebaikan hati Dorcas. Nah anak-anak, suatu hari ada sesuatu yang sedih terjadi di kota itu. Dorcas meninggal anak-anak. Semua orang di sana, terutama wanita-wanita, menangis anak-anak. Ya, mereka merasa kehilangan sekali seorang wanita yang baik. Setelah Ibu Dorcas ini dibersihkan, lalu diberi kain kafan karena dia sudah meninggal, lalu dibawalah mayat dari Ibu Dorcas ini ke ruang atas anak-anak. Di sana dia ditaruh. Murid-murid Tuhan yang ada di rumah Dorcas itu, mereka mendengar anak-anak kalau Petrus ada di Lida, dekat dengan Yope. Mereka tahu selama ini Petrus diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Maka mereka pun juga menyuruh 2 orang murid Tuhan di sana pergi ke Petrus. Apa yang dilakukan di sana? 2 orang ini berkata kepada Petrus, "Segeralah datang kepada kami." Petrus tahu anak-anak bahwa dia diperlukan di kota Yope. Akhirnya cepat-cepat Petrus pergi sama 2 orang ini kembali ke rumah Dorcas. Di saat itu ketika Petrus sudah sampai, maka Petrus diajak ke ruang atas di mana tempat Ibu Dorcas dibaringkan. Mayatnya ada di sana. Di situ anak-anak, wanita-wanita itu masih menangis. Mereka tunjukkan baju-baju pakaian yang sudah dibuatkan oleh ibu ini. Petrus menyuruh mereka keluar. Keluar dulu ya. Saya butuh sendiri dengan Ibu Dorcas. Ketika Petrus itu sudah sendiri, dia mulai berdoa anak-anak. Dia mohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya meminta Ibu Dorcas ini boleh hidup kembali.
setelah dia berdoa anak-anak, apa yang terjadi? Apakah Ibu Dorcas bisa bangkit? Ternyata anak-anak, Tuhan memberikan Ibu Dorcas kesempatan lagi untuk hidup. Tiba-tiba dia bisa bangun loh anak-anak. Dia duduk. Petrus melihat hal itu. Dia akhirnya membantu Ibu Dorcas ini untuk turun dari tempat tidur itu dan diajak keluar dari kamar itu. Petrus memberitahu kepada orang-orang di sana, Ibu Dorcas hidup. Wah, mereka senang sekali anak-anak ya. Ibu yang baik ini akhirnya hidup kembali. Bisa bersama-sama mereka lagi. Anak-anak, lihatlah. Ibu Dorcas sangat dikasihi ya oleh orang-orang di sana. Karena apa? Karena perbuatannya. Dia suka berbuat baik. Kita mau belajar anak-anak seperti Ibu Dorcas. Belajar berbuat baik kepada siapapun. Ya, anak-anak sekarang di rumah banyak-banyak berbuat baik kepada papa mama atau kakak adik. Anak-anak, ketika mereka perlu bantuan, misalkan nih, mama papa sedang bawa barang-barang berat dan kalian merasa, oh aku bisa nih bantuin papa dan mama ini. Bantu anak-anak ya. Kalau ada yang mainan kita berserakan, ayo bantu untuk merapikan. Itulah perbuatan baik. Kalau kita pergi ke mall, mungkin ada barangnya adik atau barangnya mama yang jatuh, segera diambil. Ya, berbuat baik bisa di mana saja, di sekolah kalian, ya, atau bersama dengan teman-teman yang bermain bersama kalian. Anak-anak, mari kita sama-sama baca ayat hafalan kita ya. Ada di Amsal 14 ayat 21b. Saya bacakan dulu. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Kita coba hafalkan ya. Amsal 14 ayat 21b. Tetapi berbahagialah orangnya tunjuk sendiri, yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Sekali lagi, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Yuk kita belajar ya, berbuat baik, maka kita bisa bahagia, kita senang, kita dicintai oleh semua orang. Mari sama-sama kita berdoa anak-anak. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak yang baik, suka menolong dimanapun kami berada. Di rumah, di sekolah, dimanapun ya Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan yang berbuat baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara Persembahan bisa ditransfer ke rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. anak-anak jangan lupa untuk share link ibadah kita hari ini untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang belum beribadah. Happy Sunday! And God bless you. Bye!